Ada etika yang harus kita ketahui pada waktu kita kencan dalam berpacaran. Simak videonya. Pada pelajaran yang pertama, kita mempelajari cinta yang sesungguhnya itu seperti apa. Kemudian pelajaran yang kedua, kita mencari tahu bagaimana kriteria seorang pria ataupun wanita yang harus ada pada dirinya untuk dijadikan teman hidup. Pada saat ini, kita akan membahas ketika kita sudah mengasah pada perkenalan, kita dekat pada seseorang, ada namanya kencan. Dan ada etika di dalam melakukan hal itu. Yaitu tindakan yang tepat di dalam masa perkenalan ataupun berpacaran. Teman-teman, hal yang perlu kita ketahui adalah ketika kita kencan, ketemuan mungkin dengan seseorang yang kita cintai, mungkin berjanji, wah kita ketemu di sini nih, jalan sama-sama. Satu hal yang kita pegang, jauhkan perilaku kencan yang tidak sopan. Ingat, malaikat Tuhan menulis setiap perbuatan yang tidak pantas, termasuk pada waktu kita kencan. Jauhkan hal-hal demikian. Masih ingat kan apa artinya cinta? Cinta yang sesungguhnya itu memperhatikan kesopanan dalam mereka melakukan ataupun menjalankan cintanya. Pastikan tetap dilakukan dengan sopan. Karena cinta yang benar akan mempertahankan perilaku yang sopan dan pantas. Dikatakan, saya kutip juga dalam Sign of the Time, barang siapa yang memelihara kesehatan tubuh, kesegaran otak, dan akhlak yang sehat, harus membuangkan segala nafsu birahi orang muda. Barang siapa yang mau berusaha dengan rajin dan tegas untuk menghentikan kejahatan, kepala orang-orang sombong yang ada di tengah-tengah kita dan orang yang melakukan kesalahan akan benci mereka, tetapi mereka akan dihormati dan diberi imbalan jasa oleh Allah. Orang yang tahu menjaga hal yang demikian, tidak melampiaskan ataupun membiarkan nafsu yang tidak baik itu terjadi pada waktu kencan, Tuhan akan berkati hubungan itu. Kemudian yang selanjutnya ketika kita kencan, jauhkan kencan hingga larut malam. Karena ada tulisan Pen Inspirasi menuliskan bahwa kebiasaan menghabiskan waktu sampai larut malam sudah berlaku secara umum. Wah, nggak apa-apa lah. Jalan, ataupun teleponan sampai larut malam. Tapi hal ini tidak berkenan kepada Allah. Meskipun kita berdua ataupun kamu berdua adalah seorang yang Nasrani. Mungkin ada alasan, wah pada waktu kami membahas hal ini sampai larut malam. Nah, tapi Tuhan bilang, itu nggak berkenan sama Tuhan. Karena kenapa? Waktu yang digunakan yang tidak tepat pada waktunya merusak kesehatan dan nampaknya jahat. Menjadikan pikiran tidak bekerja dengan baik untuk menghadapi segala kewajiban pada hari berikutnya. Nah, inilah alasannya kenapa Tuhan gak berkenan. Karena itu merusak kesehatan. Orang muda harus jaga betul kesehatannya. Jadi dalam kencan ataupun berpacaran juga, komunikasi tepat pada waktu istirahat. Wah ini Tuhan ini berkati yang seperti ini. Tidak sampai larut-larut malam. Tuhan berkati yang seperti ini. Karena kenapa? Setan mengetahui unsur-unsur apa yang dapat dilakukannya. Sehingga mengeluarkan hikmat neraka dalam berbagai cara untuk menjerat jiwa-jiwa kepada kebinasaan. Hati-hati. Hati-hati sekali. Karena setan menggunakan segala caranya. Wah, biasanya yang mabuk cinta. Sampai malam teleponan, ataupun malam-malam sekali, jam 2, jam berapa, teleponan sampai pagi. Hal yang demikian Tuhan bilang, tidak berkenan di hadapanku. Jauhkan hal yang seperti ini, apapun alasannya itu. Karena Tuhan mau, supaya orang-orang muda, orang yang mempunyai cintanya itu adalah cinta yang berasal daripada sorga, yang tahu juga memperhatikan kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan mempermainkan hati. Biasanya ini terjadi juga di antara kita, orang-orang muda. Senang dengan ini, senang dengan itu, pasang sini, pasang situ. Ini bahaya. Karena dikatakan dalam Pen Inspirasi saya dapatkan adalah mempermainkan hati
adalah satu kejahatan yang tidak kecil dalam pemandangan Bapa yang kudus. Tuhan gak suka kalau kita mempermainkan hati. Karena itu tanaman dari surga, suci dan murni. Jadi tidak untuk dipermain-mainkan. Tidak untuk dipermain-mainkan. Namun, masih ada yang menunjukkan perhatiannya kepada seorang gadis muda dan menggoda cinta kasih mereka itu, kemudian meninggalkannya dan lupa kepada segala perkataan yang telah diucapkan. Dan akibat perkataannya, seorang muka baru menarik perhatiannya. Dan mereka mengulangi perkataan yang serupa, mencurahkan perhatian kepada orang lain juga. Ini mungkin penulis juga melihat terjadi juga pada seorang pria, karena pria ini yang mencari, tapi tidak jarang juga wanita melakukan hal yang sama. Dan ingat, jangan pernah mempermainkan hati. Ketika engkau menjalani hal satu, selesaikan dengan hal yang satu. Kalau memang tidak cocok, selesaikan dulu. Kemudian jelaskan dengan baik apa penyebabnya. Tuhan mau supaya kita jangan mempermainkan hati. Kemudian, ketika kita ingin berpacaran ataupun sedang berpacaran, orang tua harus terlibat dalam hubungan itu. Kasih tahu orang tua kita kalau kita berpacaran dan dengan siapa kita berpacaran. Karena saya dapat juga di dalam kutipan pena inspirasi bahwa seorang pemuda yang suka mengadakan pergaulan kepada seorang pemudi serta mengikat persahabatannya tanpa diketahui ibu bapak gadis itu, ia bertindak bukan sebagai orang Nasrani yang mulia terhadap orang tuanya. Oleh hubungan-hubungan dan pertemuan-pertemuan rahasia, ia mungkin mempengaruhi pikiran wanita itu. Tetapi dalam perbuatan yang demikian, ia tidak menyatakan keagungan dan ketulusan jiwa yang akan ada pada setiap anak-anak Allah. Perhatikan ini. Ketika kita berpacaran, kasih tahulah ke orang tuanya. Itu baru pria yang gentleman. Semua wanita juga kasih tahu juga kepada orang tua pria. Supaya apa? Orang tua juga tahu bahwa anak-anaknya juga ada pada orang-orang yang baik. Orang tua yang bertanggung jawab. Karena kenapa? Sebuah hubungan berpacaran harus jujur. Kasih tahu saja kepada orang tuamu. Karena orang tua paling tahu kita. Selain kita kasih tahu kepada Tuhan, kita harus jujur kepada orang tua. Siapa kita jatuh cinta. Jatuh cinta kita ini benar atau enggak. Paling tidak orang tua bisa memberikan pengalaman yang baik kepada kita. Dan kemudian, satu hal yang perlu kita lakukan ataupun kita pegang. Berpacaran bukan tempat pelampiasan nafsu. Itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Nafsu ini bukan hanya secara fisik. Tapi sering sekali berpacaran karena kenapa? Aku pengen uangnya aja. Aku pengen hartanya aja. Ini hal yang tidak tepat. Ini bukan cinta. Jauhkan hal ini daripada kita. Anak-anak muda yang kekasih, sedikit saja kamu gunakan waktumu untuk menurunkan hawa nafsu, akan dapat mendatangkan pengalaman yang pahit seumur hidupmu. Satu jam yang kurang hati-hati dapat mengalihkan segenap arus kehidupanmu dalam jurusan yang salah. Ketika kita tidak mengontrol diri kita, pelampiasan nafsu itu sebenarnya hanya beberapa saat saja nikmatnya. Tapi ingat, itu akan merusak dan membuat pengalaman hidup kita yang buruk. Jangan rusak hidup kita hanya oleh karena pelampiasan nafsu yang tidak terkontrol. Maka dari itu kita harus camkan ini. Kita berpacaran bukan untuk pelampiasan nafsu. Katakan begitu kepada pasanganmu. Supaya jangan terjadi hal yang jauh lebih buruk. Dia yang menolak berhubungan dengan Allah dan membiarkan dirinya berada dalam pencobaan, sudah pasti akan jatuh. Makanya ketika kita berpacaran, pastikan Allah hadir di situ dan setiap tingkah laku kita itu berkenan sama Tuhan. Kalau sudah mulai itu pasangan ajak untuk lakukan hal yang tidak baik, berdoa sama Tuhan. Dan kalau bisa, hal itu bisa diselesaikan segera. Karena kenapa? Kalau pasangan sudah ajak-ajak untuk hal yang tidak baik, tentunya itu sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus lebih hormat kepada Tuhan daripada harus hormat kepada manusia. Maka dari itu, teman-teman wanita, teman-teman pria, jauhkan kencan yang
merujuk kepada nafsu saja. Pacaran yang benar tidak akan meninggalkan kebiasaan yang baik dengan Tuhan. Karena kenapa dikatakan juga, kalau Anda mabuk cinta, Anda beberapa kali berpaling dari pertemuan doa, di mana Allah bertemu dengan umatnya, supaya Anda menikmati pergaulan dengan seorang yang tidak mengasihi Allah, dan yang tidak tertarik pada kehidupan rohani. Bagaimanakah Anda berharap Allah memberkati hubungan seperti itu? Ini harus kita pikirkan. Gara-gara itu kita lupa berdoa, malas renungan, malas juga untuk ibadah. Gara-gara itu kita lebih senang untuk mengadakan kencan aja pemikiran kita. Kita coba pikirkan, mungkinkah Tuhan memberkati hubungan yang seperti ini? Makanya ketika berpacaran, jangan pernah tinggalkan hal-hal yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal-hal seperti inilah yang harus kita pesankan. Harus kita pegang. Jadi, kita boleh mengingat kembali bahwa ketika kita berpacaran, pastikan kita harus melakukan hal yang sopan dan pantas. Karena berpacaran itu bukan untuk pelampiasan nafsu ataupun hal yang tidak baik. Lakukan hal yang sopan dan pantas. Kemudian ketika kita kencan, jangan sampai larut malam. Ini karena merusak kesehatan ini. Jaga itu baik-baik. Setan begitu kuat untuk merusak kita punya hal yang baik dalam diri kita. Jangan sampai jatuh. Kemudian ketika kita berpacaran, janganlah kita mempermainkan hati. Karena mempermainkan hati bukan dosa yang kecil bagi Allah. Kemudian ketika kita mengadakan hubungan dengan lawan jenis kita, orang tua harus tahu. Sampaikan kepada orang tua kita. Karena pacaran ataupun sebuah hubungan itu haruslah jujur. Termasuk kepada Allah dan juga kepada orang tua kita. Selain itu, kita tidak akan meninggalkan kebiasaan yang baik. Pada waktu kita mengadakan hubungan berpacaran dengan teman kita, kita tetap setia sama Tuhan. Kita nggak lupa berdoa. Kita nggak lupa dekatkan diri sama Tuhan. Sehingga hubungan berpacaran itu juga tetap di bawah kontrol Tuhan. Tetap di bawah ajaran ataupun didikan daripada Tuhan. Itulah hubungan berpacaran yang diberkati oleh Tuhan. Kira-kira itulah pelajaran yang pada saat ini kita dapatkan. Pastikan hal-hal yang demikian kita lakukan pada waktu kita kencan ataupun berpacaran dengan lawan jenis kita. Dengan seorang yang kita cintai. Jangan lupa untuk ikutin terus video selanjutnya. Karena tahap yang selanjutnya kita akan membahas. Ketika kita menuju tahap pernikahan. Pernikahan seperti apa yang dilarang. Mau tahu kan? Ikutin terus video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan juga di-share ke teman yang lainnya. Supaya mereka juga terberkati. Dan tahu prinsip-prinsip bagaimana berpacaran yang sehat dan yang rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita.